Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Dapur Bunda Siska mau berbagi resep cara membuat kacang telur dan cara menjualnya ya teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin punya usaha sendiri tapi modalnya itu cuma sedikit, ini solusinya teman-teman. Kacang 1,5 kg sudah menjadi banyak banget teman-teman, dan untungnya itu banyak sekali. Kalau kalian penasaran bagaimana cara membuatnya dan cara menjualnya, silahkan simak sampai selesai ya, supaya tidak ketinggalan trik dan caranya dari Dapur Bunda Siska. Nah, ini saya sudah menyiapkan kacang tanah 1,5 kg. Ini harganya 1 kilo 26.000 ya teman-teman. Jadi kalau 1,5 itu 39.000. Usahakan yang besar-besar seperti ini ya, jangan yang kisut supaya nanti menghasilkan kacang yang bagus. Kemudian ini gula pasirnya saya siapkan 390 gram. Nanti saya blender supaya mudah tercampur dengan bahan-bahan lainnya. Kemudian ini 4 butir telur ayam, saya menggunakan kecil, jadi saya pakai 4. Kalau besar kita gunakan 3, sudah cukup ya teman-teman. Kemudian ini 2 wadah vanili bubuk, nanti saya menggunakan 1,5 saja ya, soalnya kacangnya cuma 1,5 kg. Kemudian ini 3 sendok teh margarin, saya tidak mencairkan dulu karena di suhu ruang itu sudah agak lama teman-teman. Kalau bunda-bunda ingin mencairkan dulu silahkan ya, malah lebih mudah. Kemudian ini tepung terigu, saya menggunakan secukupnya saja ya. Biasanya 1 kilo kacang saya menggunakan berapa ya, 500 sampai 600 gram, tergantung besar kecilnya telur ya teman-teman. Kalau kita telur besar kita gunakan agak banyak. Kemudian ini gula pasir kita blender 2 kali ya teman-teman, soalnya tempatnya itu kecil jadi nggak muat kalau 1 kali ya. Kemudian kita masukkan ini vanili bubuknya supaya nanti kacangnya itu harum. Tapi kalau teman-teman nggak suka harum, ini boleh di skip ya teman-teman. Kemudian kita masukkan telurnya. Ini telurnya agak kecil ya teman-teman, jadi saya menggunakan 4. Kalau besar banget itu 3 sudah cukup ya teman-teman. Kemudian kita aduk dulu menggunakan sendok supaya nanti tercampur merata dan mudah untuk di whisker. Kalau langsung menggunakan whisker itu agak susah ya teman-teman. Dan ini karena agak banyak, jadi margarin saya taruh belakangan ya teman-teman, supaya nanti mudah tercampur dengan bahan-bahan lainnya ya. Kita aduk terus sampai semua tercampur merata. Nah, setelah seperti ini lalu kita ganti menggunakan whisker. Kemudian kita kocok sampai berubah warna ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kalau kalian itu ingin punya usaha sendiri tapi modalnya itu nipis banget, ini cocok sekali loh teman-teman, karena ini nggak perlu modal banyak sudah menjadi owner kacang telur. Kemudian kita masukkan ini margarinnya. Oh ya teman-teman, margarin ini yang bikin kacang kita itu renyah. Tapi jangan salah ya, kalau kebanyakan bisa mengakibatkan kacang kita itu kulitnya retak dan rontok, soalnya sangke merepele, sangke renyah ya teman-teman. Kemudian kita kocok sampai semua tercampur merata dan margarinnya tidak bergerindil. Soalnya kalau margarinnya bergerindil nanti kulitnya itu bisa ada lubang-lubangnya begitu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kita sisihkan dulu. Kemudian di baskom ini kita masukkan kacangnya 0,5 kilo saja. Kemudian kita masukkan 1 centong adonan telur, dan sebelumnya kita harus sering mengaduk dulu supaya nggak mengendap. Lalu kita aduk sampai semua tercampur merata dengan telur ya, supaya nanti kalau ditaruh tepung terigu itu terigunya semua menempel teman-teman. Soalnya kalau kacangnya kering, terigunya kan nggak bisa nempel ya. Nah, sekarang kita aduk sampai tercampur merata, kemudian kita sisihkan. Lalu ini ditambah, kita masukkan tepung terigu secukupnya. Jadi ini kita memakai tepung terigu itu tergantung ke besar kecilnya telur ya teman-teman. Kalau telur kecil kita gunakan enggak begitu banyak ya. Jadi kalau yang besar itu bisa banyak begitu teman-teman. Jadi 1 kilo kacang itu seandainya sudah matang, totalnya itu enggak sama ya teman-teman. Tergantung telurnya itu seberapa gedine ngono maksudnya. Kemudian kita ayak sampai semua terlumur dengan tepung terigu. Kita ayak, kita enteri maksudnya. Kalau kalian nggak bisa ngenteri, kita balik-balik seperti ini menggunakan spatula. Ini cara yang efektif ya teman-teman. Kalau kalian nggak punya
tampah, boleh juga menggunakan baskom, diaduk menggunakan spatula atau centong itu juga bisa. Nah sekarang kita enteri sebentar ya. Setelah itu kita saring menggunakan wakul. Saya menggunakan wakul bekas nasi berkat teman-teman. Pokoknya nggak harus sama seperti ini wakulnya, yang penting ada lubangnya ya teman-teman, bisa membuat tepung itu jatuh begitu ya. Ini nanti kita setelah diayak kita taruh adonan telur lagi ya. Intinya itu adonannya itu yang basah 3 kali, yang kering 3 kali ya teman-teman. Nah seperti ini, simpel sekali kan caranya. Ini kalau 3 kali dijamin halus mulus teman-teman. Nah ini saya lakukan sampai 3 kali, hasilnya itu sangat mulus banget walaupun belum digoreng teman-teman. Jadi kalau kita itu caranya pas, resepnya pas, dijamin kacangnya itu bagus mulus teman-teman. Nah sekarang kita siap menggoreng kacangnya. Nyalakan api kecil dari awal sampai akhir supaya nanti menghasilkan kacang yang benar-benar mulus, matang sempurna. Soalnya kalau nanti apinya besar, dalamnya belum matang, jebone kosong, itu yang mengakibatkan kacang kita itu mudah melempem ya teman-teman. Nah sekarang minyak sudah panas, kemudian kita masukkan kacangnya, kita goreng sampai matang ya teman-teman. Ini dari awal masuk sampai matang membutuhkan waktu kira-kira 15 menit. Wah cukup lama ya teman-teman, gak apa-apa, yang penting ini nanti hasilnya itu memuaskan. Setelah kecoklatan seperti ini, kita harus sering mengaduknya supaya nanti nggak gosong. Jadi intinya menggoreng kacang itu harus telaten ya teman-teman, supaya menghasilkan kacang itu yang gurih, renyah, kokoh, tahan lama, dan tidak berminyak ya. Ini setelah kita saring, kemudian kita tiriskan sampai benar-benar tiris dan tidak berminyak. Ini langganan dapur Bunda Siska, sangat suka sekali ya teman-teman. Katanya kacangnya saya itu renyah, gurih, dan maksudnya itu gurih karena ada margarin ya teman-teman, renyah banget katanya. Nah sekarang kita goreng sampai selesai ya. Setelah itu kita taruh di loyang yang sudah ada kertas minyaknya. Nanti tunggu sampai benar-benar dingin. Setelah dingin kita packing sesuai pesanan. Terkadang ada yang pesanan sekiloan, ada yang bungkusan, terkadang ada yang 1000-an, ada yang 2000-an. Nah hari ini saya mau membuat yang 2000-an ya teman-teman, karena di toko dan warung langganan dapur Bunda Siska ada yang japri, katanya kacang itu ada yang habis, jadi cepat-cepat disetorin ya teman-teman. Tapi harus nunggu benar-benar dingin sekali kacangnya supaya nanti kacang itu tidak mudah melempem ya. Nah sekarang saya siapkan plastik, ini ukuran 4x15 plastik es lilin, ini harganya 3000, isinya itu 100 teman-teman, sangat murah sekali ya. Nanti satu wadah ini saya isi sekitaran 27 gram sampai 30 gram, pokoknya nggak penuh ya teman-teman, sampai segini saja ya kalau penuh, soalnya kalau yang digantung itu susah ditali ya, soalnya ada yang digantung, ada yang ditaruh di toples. Kemudian yang 2000-an ini ya saya taruh stiker, ini stikernya pun juga sangat murah sekali harganya ya teman-teman. Kemudian sudah saya bungkusi semuanya, lalu saya grip menggunakan alat seperti ini. Tapi bunda-bunda yang nggak punya alat seperti ini boleh juga menggunakan lilin teman-teman ya. Dulu saya waktu awal-awal menggunakan lilin juga loh teman-teman. Nah sekarang sudah saya lakukan sampai selesai, ini menjadi 93 bungkus teman-teman. Wah kacang 39.000 menjadi 93 bungkus, wah banyak banget ya teman-teman. Untungnya ini solusinya bagi bunda-bunda yang mau usaha tapi uang itu nipis. Nah cukup sampai di sini dulu video dapur Bunda Siska, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.